Sekarang Mas Deden tingkah lakunya kasar, Bang. Semenjak warung satenya laris manis dan berkembang, sekarang Mas Deden apa-apa suka pukul. Deden itu nggak sepatutnya berbuat semena-mena begitu sama kamu. Kamu kan istrinya. Dia harusnya bisa mengendalikan emosinya. Maaf ya, Bang. Kok aku jadi curhat kayak gini? Nggak apa-apa, saya ngerti kok. Kamu harus tetap tegar dan bersabar ya. Iya. Teruslah mengingatkan Deden untuk berjalan di jalan Allah. Oh, begini kelakuan kalian ya? Selingkuh kalian ya? Astagfirullahaladzim, Den. Jangan berprasangka seperti itu. Kami di sini cuma ngobrol biasa, Den. Lu pikir gue bego, ah? Orang selingkuh itu juga ngomongnya biasa. Mas, cukup Mas. Malu nanti didengar sama warga, Mas. Apa sih? Kamu tuh yang nggak tau malu. Pulang dari pasar bukan pulang ke rumah, malah mampir ke rumah Duda. Tolonglah bersikap lembut sama istri kamu. Janganlah menggunakan kekerasan fisik di saat emosi kamu lagi tinggi. Kasihan Anissa. Lu tuh naksir sama bini gua, ha? Lu suka sama bini gua, ha? Kenapa menuda sih lu? Mas, jangan kasar kayak gitu. Apa sih kamu? Ya udah, ayo Mas. Maaf ya, Bang. Ini menurut feeling Lulu ya, kayaknya yang ngambil kepala jenazah itu tinggalnya nggak jauh-jauh deh dari lokasi. Maksudnya orang kampung sini juga loh? Iya nggak tahu, kan ini menurut aku ya. Soalnya ya nggak tahu, aku kepikiran aja. Gini deh, di deket sini ada nggak orang yang baru bikin usaha nih, tapi baru bikin kayak langsung rame gitu loh, pembelinya banyak. Ada nggak? Bentar deh. Itu kan ada warung sate tuh di pojok jalan, warung sate Bang Nazar. Nah, warung sate Bang Nazar itu kan emang selalu rame kan. Nah, cuma kan di perkampungan kita ini ada 2 warung sate, punya Bang Nazar sama punya Bang Deden. Nah, punya Bang Deden kan baru buka. Nah, kemarin kan biasanya sepi. Belakangan ini Andra lihat ramai banget, sampai ngantri. Iya, tapi jangan berprasangka buruk dulu, Ndra. Bukan prasangka buruk. Masalahnya gara-gara itu, Abah sama Ibu penasaran, dikira nih warung sate beneran enak. Tapi begitu Abah sama Ibu dateng, makanannya bau bangke. Astagfirullah. Itu tapi kata Abah sama Ibu ya. Abah sama ibu kamu doang apa semua orang nyium bau bangke? Abah sama Ibu sih bilang, katanya pembeli yang lain biasa aja makannya, lahap banget. Nah cuma, Andra feelingnya nih, Abah sama Ibu sebelum makan kayaknya baca bismillah sama baca doa makan. Makanya keluar deh tuh bau aslinya, bau bangke. Makasih ya, Ya, yuk, kasih Mas. Ya. Aneh. Kenapa saya ngerasain tanah ini panas banget ya? Panas gimana? Masa sih, Re? Panas gimana? Agak panas sih rasanya. Ndra, Sepatu lu murah kali, tapaknya tipis. Sepatu gua aman-aman aja. Astagfirullahaladzim, kalau ngomong suka nggak meleset. Beneran. mau ngapain lu kesini? Mau ngajak ribut lagi? Mas Deden, mohon maaf sebelumnya. Andra sama teman-teman datang ke sini bukan mau ngajak ribut. Andra justru mau minta maaf, kemarin kita sempat ada salah paham. Oh gitu. Mbak Anissa, kebetulan sahabat saya ini mau meliput sedikit tentang warung sate. Iya, kira-kira boleh nggak Mbak Anissa? Oh, ya, boleh. Saya siapkan minum dulu ya. Udah Mbak Nisa, nggak usah repot-repot. Gak apa-apa kok. Mas, yang perempuan itu wartawan. Maksud kedatangan mereka karena mereka ingin wawancara warung sate Mas. Mungkin karena warung sate Mas selalu rame. Ya boleh ya? Ya, nggak apa-apa sih. Sekalian promosi warung aku. Ya udah, aku siapin dulu. Ini, Makasih ya. bentar ya, Mbak. Apa Andra? Sip, gue.
Wahai manusia, aku minta tumbal. Tumbal? Seseorang yang lahir di bulan Suro. Ingat, jika tidak sanggup, maka nyawa kamu sendiri tumbalnya. Suro. Ibunya Nisa kan lahirnya bulan Suro. Pas banget. Aku kan benci banget sama ibunya. Mertua matre. Ibunya aja yang aku jadiin tumbal. Iya. Mas, ibu kenapa, Mas? Ibu kamu pingsan, bius. Ibius, kenapa, Mas? Ibu kamu ini mau aku jadiin tumbal buat jin genderuwo. Astagfirullahaladzim. Mas, jangan, Mas. Ibu kamu ini satu-satunya yang cocok buat jadi tumbal. Karena lahirnya di bulan Suro. Kamu tuh udah kelewatan, Mas. Kamu nggak boleh kayak gitu sama ibuku, Mas. Bu, Bu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Bu. Bu, ayo ikut aku, Bu. Ayo. Apa-apaan sih kamu? Ayo ikut aku, Bu. Mas, jangan, Mas. Apa sih? Mas nggak boleh kayak gitu, Mas. Mas tuh ingat azab, Mas. Azab itu nyata, Mas. Mas nggak boleh seperti itu. Nggak ada azab-azab. Aku nggak percaya sama azab. Bu, ikut aku. Ayo, Bu. Mas, Ayo, Bu. Apa-apa sini? Gitu, Mas. Ayo, Bu. Bu, lari, Bu, lari. Ibu, lari. Ibu. Lari, Bu. Mas. Apa sih? Bu. Bu. Ibu. Bu. Berhenti, Bu. Berhenti, Bu. Ibu. Rasain lo. Ibu. 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 Mbak Nisa, Ustadz Ryan. Ustadz Ryan, tolong Ustadz Ryan. Tolong suami saya. Suami saya menjalankan pesugihan tanam kepala kambing. Dan sekarang ibu saya yang dijadikan korban. Astagfirullahaladzim. Kok jam banget sih Mbak Nisa? Dengan bantuan Allah, kita akan menyelesaikan semua masalah ini. Ayo kita cari deh kalau gitu. insya Allah, yuk. Wahai penghuni pohon ini, terimalah tumbal ini. Aku persembahkan tumbal ini untukmu. Pasti ada. Astagfirullahaladzim. Mau apa kalian? Bantu gue dari jauh. Hati-hati, Ndra. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Astagfirullahaladzim! Allahu Akbar! Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Dra, aman Dra ya? Insya Allah nggak apa-apa. Bu, sebentar, ya Bu, ibu bangun Bu, ibu bangun Bu, ibu. Kondisi Bang Deden masih lemah karena mengikuti proses ruqyah yang cukup berat kemarin. Semoga dengan kejadian ini Bang Deden bertobat. Anissa, Ibu berharap setelah peristiwa tadi malam, rumah tangga kalian diliputi kebahagiaan, ya nak ya? Iya Bu, aku pun juga berharap yang sama. Mbak Anissa pernah nggak ngelihat genderuwo peliharaannya suami Mbak? Iya pernah. Aku pernah lihat beberapa kali sosok makhluk hitam di warung satenya Mas Deden. Masya Allah. Mbak Anissa tahu nggak? Hal yang Mbak Anissa lakukan itu syirik. Itu sama sekali nggak boleh dilakukan, Mbak. Iya, benar sekali. Sebenarnya ada satu hal yang ingin saya tunjukkan kepada kalian. Rey, di sekitar sini kan? Iya, persis di dekat sini saya ngerasa tanahnya agak panas. Kita pacul aja deh. Cari nih dekat-dekat sini. Di mana tapi? Ya nggak tahu nih di mana nih. Dra. Kayaknya gundukan ini deh. Gundukan ini rasanya kayak agak aneh gini. Iya sih. Mau dipacul nih. Kita bacain ayat Al-Quran dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر. Allah Akbar. Ya, Rey, kepala kambing. Waktu itu Mas Deden pernah bicara sama aku kalau Mas Deden menanam kepala kambing siluman sebagai pelaris di warung satenya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Rey, belum empat Rey. Allah Akbar. Rey, baca Rey. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان الله
Andra nggak apa-apa, Andra. Nggak apa-apa. Ya, kan buat Mas juga kan kecantikan aku ini. Mau nggak kalau Mas kasih duit? Mau banget, Mas. Benar. Ngapain sih nih? Nih. Itu kan. Ya udah, ini buat kamu semua. Udah, kalian ini ribut. Dari dulu mesti nggak pernah akur. Bukannya begitu. Harusnya si Lulu tuh merasakan apa yang Andra rasakan gitu. Lulu pernah nggak sih merasakan cinta sejati? Cinta sejati? Aduh Andra, kalau ngomong itu ya jangan sembarangan. Aku harus melakukan sesuatu.